Hai penonton setia Indo Today, senang sekali bisa kembali menemani waktu santai kalian dengan bahasan militer yang tajam dan tentu saja berkelas. Coba kalian bayangkan sejenak, jika jet tempur adalah ujung tombak yang tajam dan berkilau, maka pesawat angkut militer adalah punggung yang memikul seluruh beban peperangan. Tanpa mereka, prajurit sehebat apapun akan kelaparan. Dan rudal secanggih apapun hanyalah besi tua tanpa pasokan logistik yang tepat waktu. Di kawasan Asia Tenggara yang penuh dengan ribuan pulau, gunung yang menjulang, hingga tantangan bencana alam yang datang silih berganti, pesawat angkut adalah malaikat penyelamat sekaligus urat nadi mobilitas militer kita di tahun 2026 ini. Menariknya, setiap negara punya gaya masing-masing dalam belanja truk terbang ini. Ada yang penganut aliran sedikit tapi elit, ada juga yang alirannya borong semua, yang penting bisa terbang. Siapa saja mereka? Sebelum kita kupas tuntas, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tetap menjadi yang paling pintar di tongkrongan soal urusan militer. Mari kita mulai perjalanan ini. Kita mulai dari tetangga mungil kita yang gayanya selalu perlente, Singapura. Walaupun wilayahnya mungkin cuma seukuran satu kota besar di Indonesia, jangan pernah remehkan pendekatan mereka. Singapura adalah penganut paham kualitas di atas kuantitas. Mereka tidak butuh ratusan pesawat, tapi mereka butuh yang paling pintar dan serba bisa. Tulang punggung mereka adalah 6 unit Airbus A330 MRTT. Ini bukan sekedar pesawat angkut personil guys, tapi juga berfungsi sebagai pom bensin terbang atau tanker untuk jet tempur mereka. Selain itu, mereka punya 10 unit C-130 Hercules yang sedang dimodernisasi agar tetap relevan di masa depan. Totalnya hanya 20 unit, tapi semuanya dalam kondisi prima dan siap operasional kapan saja. Singapura membuktikan bahwa kecil bukan berarti lemah, selama teknologinya berada di level dewa. Bergeser ke utara, ada Filipina. Dengan kondisi geografis yang mirip dengan kita, yaitu ribuan pulau, Filipina sangat sadar bahwa mereka butuh pesawat yang bisa mendarat di mana saja, bahkan di landasan pendek yang kurang bersahabat. Mereka sangat mengandalkan 8 unit C-295 untuk misi jarak menengah. Namun, yang menarik adalah kepercayaan mereka pada produk asli Indonesia. Saat ini Filipina mengoperasikan 2 unit NC-212I buatan PT Dirgantara Indonesia dan kabarnya ada 6 unit lagi yang sedang dalam proses pengiriman. Ditambah dengan 5 unit Hercules lama dan pesanan 3 unit Super Hercules terbaru, total armada mereka mencapai 29 unit. Filipina sedang dalam masa transisi untuk memastikan bahwa distribusi bantuan dan pasukan mereka bisa menjangkau setiap sudut kepulauan mereka dengan jauh lebih cepat. Lanjut ke negeri jiran, Malaysia. Pendekatan mereka sangat praktis dan menyesuaikan kebutuhan untuk menghubungkan Semenanjung dengan wilayah Sabah dan Sarawak. Bintang utama di skuadron mereka adalah 4 unit Airbus A400M Atlas. Ini adalah pesawat yang sangat gagah, bisa membawa beban sangat berat, tapi tetap lincah mendarat di landasan pendek. Selain Atlas, Malaysia masih sangat setia dengan 14 unit C-130 Hercules. Dan, tebak apa? Mereka juga memakai produk Indonesia, yaitu 4 unit CN-235. Dengan total 22 unit, Malaysia sudah memiliki kemampuan logistik yang cukup mumpuni. Bahkan di tahun 2026 ini, mereka mulai melirik C-130J Super Hercules setelah melihat betapa kerennya pesawat itu saat dioperasikan oleh TNI kita. Wah, sepertinya mereka ingin punya barang yang sama dengan kita ya guys.
Di posisi kedua, kita bertemu dengan Thailand. Berbeda dengan negara lain, kekuatan angkut Thailand tersebar di 3 matra sekaligus, Angkatan Udara, Laut, dan Darat. Total armada mereka mencapai 30 unit. Angkatan Udara mereka punya 12 unit Hercules yang sudah di-upgrade dengan kokpit kaca yang sangat modern dan sistem navigasi terbaru. Thailand juga punya koleksi pesawat yang unik seperti BT-67 yang multifungsi, bisa buat angkut barang sampai buat pemadam kebakaran hutan. Mereka juga baru saja memesan 1 unit A330 MRTT untuk memperkuat sistem tanker mereka. Keberagaman jenis pesawat di Thailand menunjukkan bahwa setiap matra di sana punya kemandirian logistik yang sangat tinggi untuk menghadapi berbagai skenario ancaman di darat maupun laut. Dan akhirnya, posisi puncak ditempati oleh siapa lagi kalau bukan Indonesia. Di tahun 2026 ini, Indonesia bukan cuma menang jumlah, tapi juga menang variasi. Dengan wilayah kedaulatan yang luasnya luar biasa, TNI Angkatan Udara tidak punya pilihan lain selain menjadi yang terbesar dan terkuat di kawasan. Indonesia mengoperasikan total 72 unit pesawat angkut, dengan 11 unit lagi masih dalam pesanan. Kita punya 20 unit Hercules berbagai varian, ditambah 5 unit C-130J Super Hercules yang baru saja datang dan langsung jadi idola di angkasa. Belum lagi kehadiran raksasa A400M Atlas yang membuat kemampuan angkut strategis kita naik kelas secara drastis dalam waktu singkat. Yang bikin makin bangga, sebagian besar armada kita adalah karya anak bangsa sendiri atau hasil kolaborasi strategis seperti C295, CN235, hingga CN212I yang jumlahnya puluhan unit dan tersebar di Angkatan Laut serta Angkatan Darat. Bahkan, pesanan 6 unit N219 Nurtanio menunjukkan bahwa Indonesia sedang menuju kemandirian alutsista yang nyata. Di ASEAN, Indonesia adalah raja logistik udara yang sesungguhnya. Nah guys, itulah peta kekuatan 5 negara dengan armada pesawat angkut militer terbanyak di Asia Tenggara tahun 2026. Mulai dari efisiensi Singapura hingga skala raksasa Indonesia, semuanya menunjukkan satu hal. Di era modern ini, siapa yang menguasai logistik, dialah yang akan memenangkan pertempuran. Kekuatan mobilitas udara bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan jaminan bahwa negara hadir di saat bencana atau ancaman kedaulatan datang menyerang. Menurut kalian, apakah dalam 5 tahun ke depan posisi Indonesia akan tetap tak tergoyahkan sebagai nomor 1? Atau justru negara tetangga akan mulai mengejar dengan pembelian pesawat kargo canggih lainnya? Tulis pendapat kritis kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa buat terus dukung Indo Today dengan cara subscribe. Berikan like jika kalian suka video ini dan bagikan ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang tahu betapa hebatnya kekuatan truk terbang kita di angkasa. Terima kasih sudah menonton hingga akhir, tetaplah bangga menjadi bagian dari bangsa yang besar ini. Sampai jumpa di analisis tajam berikutnya.